santai di segmen khusus ya. Makanya kostumnya juga santai-santai. Duduknya santai-santai. Tapi bukan tanpa makna, tetap ada yang mau kita sampaikan di dalam konten-konten ini. Hari ini ngobrolin soal kecanduan begitu. Ada banyak kecanduan orang, termasuk orang-orang yang sudah dibina, yang sudah bertahun-tahun mengalami fase pembinaan, tapi tidak bisa lepas dari candunya. Mungkin nggak sebar-bar orang di luar sana ya, candu sabu dan sebagainya. Tapi dalam hal ini misalnya yang banyak kita jumpai di pelayanan kaum muda, khususnya pelayanan siswa-mahasiswa, soal pornografi, Bang. Yang walaupun dia sudah naik terus tangga pemberitaan. Kalau secara profil kita udah golongkan di atas, tapi kok masih belum bisa lepas dari ikatan kecanduan dosa. Dalam hal ini soal pornografi, kita mau melihat dari sudut pandang Abang sebagai apalah ya, sebagai konselor baru gitu ya. Silakan Bang. Newbie ya, konselor newbie. Oke, pertama-tama memang itu realita, ya kan? Realita dalam dunia pelayanan kita bahwa ada orang, ada orang yang secara tahun binaan terus meningkat, tapi masih terus terjebak di dalam perilaku candu. Dalam hal ini misalnya pornografi, atau misalnya game online, atau candu-candu yang bersifat positif misalnya. Wah, candu bersifat positif tetap negatif ya. Nonton dan lain-lain. Nah, kita lihat dulu nih natur daripada candu itu apa. Candu itu kan satu perilaku yang secara berulang-ulang dilakukan seseorang dan tidak punya keberdayaan untuk keluar dari dalamnya. Jadi ada kebergantungannya yang pertama. Lalu yang kedua ada gangguan emosional di dalam ketika dia tidak melakukannya, gitu ya. Lalu berikutnya itu ada sikap menarik diri dari sekitar untuk bisa tetap melakukannya. Nah, untuk memahami kenapa ada orang yang secara tahun binaan terus meningkat tapi tetap terjebak di dalam perilaku candu ini, kita perlu lihat sifatnya candu itu apa. Apa yang membuat orang candu? Apa yang membuat dia akhirnya tidak bisa keluar? Apa ya? Gitu. Candu itu fenomenanya sebetulnya. Candu itu bukan masalahnya. Candu itu hanya fenomena yang terlihat di luar. Aku kalau ngomong selalu tangannya candu. Maksud Abang ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Iya. Gitu? Apa? Dalam jiwa seseorang. Jadi candu itu perilakunya yang terlihat, yang observable. Oke. Gitu ya. Tampak luarnya. Tampak luar. Jadi kalau pornografi, video, gambar, atau konten yang berisi hal-hal seksual, lalu dia menikmati itu. Menikmati itu tampak luarnya. Oke. Artinya gini Bang, potong bentar. Kalau ada orang yang nggak relate dengan kekristenan atau hal-hal agama misalnya, yang bagi dia candu pornografi nggak masalah. Artinya pun itu sebenarnya masalah, walaupun kita nggak bicara soal dia nggak menganggap itu sebagai dosa. Gitu. Oh iya. Ini dosa tidak dosa, candu itu tetap masalah bagi siapa. Sebenarnya itu tetap sebuah masalah bagi pribadi. Jadi kita menggunakan dasar pemikirannya dari umum ini. Nanti secara khusus tentang orang binaan baru kita bicarakan ya tentang bagaimana harusnya kemenangan orang-orang beriman gitu. Nah, secara umum dulu nih, candu itu perilaku yang nampak di luar itu hanya fenomena. Dan itu masalah memang karena biasa candu itu akan merusak fungsi hidup seseorang. Iya kan? Karena tadi itu sifatnya itu yang bergantung, merusak suasana emosi seseorang ketika tidak melakukannya lagi gitu ya. Jadi itu sendiri udah masalah, tapi itu pun fenomena. Setiap orang yang mengalami candu, kalau dilihat sekarang layer kedua di dalam jiwanya, ada masalah yang memicunya. Ada sebetulnya masalah yang memicunya gitu.
Seperti misalnya ada seseorang yang share bahwa setiap malam dia masturbasi gitu. Nah, kalau kita hanya fokus pada fenomenanya ini, kita akan bilang, kamu nonton apa setiap malam di handphonemu? Kamu hapus historimu, kamu ubah perilakumu, setiap malam kamu chat dengan abang, kita doa sama, gitu ya misalnya. Kalau kita hanya fokus di fenomena ini, itu nggak mengubah masalah dia. Jadi kalau pendekatan kita hanya begitu, ubah suasana kamarmu, lalu kalau begitu cari teman tidurmu supaya kau tidak melakukan. Karena memang selama ini itu yang dilakukan kan, itu nggak mengubah masalah yang sesungguhnya di dalam jiwanya. Nah, waktu obrolan dengan dia gitu, lantas mulai menelusuri bagaimana kehidupan dia sehari-hari gitu ya, apa yang sedang terjadi. Nah, kedapatan ternyata papa mamanya kerap kali berantem sampai pengen cerai nih, sampai pengen pisah. Dan lalu ketika ditanya, itu sejak kapan? Sejak kecil. Jadi sejak kecil sudah terbiasa dia berdua dengan adiknya, papa mamanya sering berantem, yang satu pegang mamanya, yang satu pegang papanya. Gitu ya, mereka nggak peduli dengan anak ini, kerap kali keluar kata-kata udah cerai aja gitu. Nah, ini tanpa disadari menghasilkan kegelisahan pada anak, ketidaktenangan, insecure gitu, yang selalu merasa kapan nih pisah papa mamaku. Dan di dalam pikirannya akan selalu kepikiran betapa hopeless anak ini. Aduh, kalau papa mamaku pisah dari kecil ya. Nah, setelah dewasa mungkin dia sudah bisa berpikir, kalau kalian pisah terserah, aku udah bisa hidup mandiri. Tapi jiwa anak-anak di dalam dirinya yang terpelihara itu tadi, itu kan terus tumbuh. Nah, kita telusuri dulu lagi dari anak-anak tadi itu, dia kan terus gelisah. Ketika mulai remaja misalnya, sudah mulai ada hormon seksual yang tumbuh. Dia mulai mengeksplor bagian-bagian seksualitasnya, atau punya ketertarikan pada lawan jenis, atau mulai melihat video misalnya. Nah, waktu dia stres, tertekan ya, lalu dia mulai eksplor bagian seksualnya, dia mulai melakukan masturbasi. Ada satu pengalaman di dalam otaknya ada sensasi yang menyenangkan. Dan itu seolah-olah menenangkan kegelisahan di dalam jiwanya tadi. Itu menjadi coping stressnya, cara dia menghadapi stresnya akhirnya, atau cara dia menghadapi tekanannya. Setiap kali dia mengalami tekanan di dalam jiwanya, dia ya udah, yang dia tahu jiwanya, reaksi jiwanya yang sangat familiar adalah dia langsung melakukan masturbasi. Jadi kalau kembali ke kasus yang tadi, adik ini setiap malam melakukan itu, Nah, makanya kita nggak bisa hanya berputar-putar kepada fenomena itu tadi, menyelesaikan soal masturbasinya, tapi kita menolong dia apa yang menyebabkannya. Itu agak kasuistik ya. Maksudku gini, kita ke hal generalnya dulu. Berarti kan maksudku ada apa tadi bahasa abang? Ada hal yang di bawahnya sebenarnya, behind-nya gitu. Ini tentu berbeda-beda satu dengan orang yang lain kan. Betul. Ya, kenapa dia akhirnya menjadikan aktivitas itu menjadi coping stress-nya kalau bahasa abang? Maksudku kalau secara umum, berarti gini, seandainya itu terjadi dengan orang yang bisa mengalihkannya kepada hal aktivitas positif, misalnya akhirnya dia candu mancing, candu naik gunung, atau candu otomotif, sama nggak gitu maksudnya? Nah, kita nggak menyebutnya candu gitu. Jadi satu perilaku yang positif untuk melepaskan kegelisahan dan stres tadi itu baik, coping yang baik kan. Jadi itu kita nggak sebut sebagai candu karena itu nggak merusak. Kecuali kalau mancing itu disertai dengan sudah merusak relasi, sudah merusak keadaan emosinya sebetulnya, sudah membuat dia tidak berfungsi secara hidup. Contoh, kalau memancing setiap weekend, itu kan jadi positif, mengeluarkan emosi-emosi negatifnya. Tapi kalau misalnya mancing itu setiap hari sampai nggak bekerja, sampai dia rusak relasinya dengan anak, dengan pasangan, itu dia udah merusak ya. Itu bisa kita katakan itu candu, sudah merusak. Jadi sesuatu yang nggak merusak relasi, yang paling umum lah ya, nggak merusak relasi, nggak merusak fungsi hidup, yaitu sesuatu yang positif. Itu nggak bisa kita samakan. Nah, kalau balik lagi ke pornografi tadi, masalahnya bang, ini analisa umum.
semua keluarga kita punya latar belakang yang kayak abang ceritain tadi, sehingga khususnya kita keluarga tradisional Batak gitu ya, biasa melihat bapak mama berantem dan sebagainya. Semua kita dibesarkan di situ, tapi nggak semua kita juga terjebak di dalam pornografi kan. Maksudku apa yang membedakannya gitu? Tentu banyak faktor ya kan. Ada orang-orang yang papa mamanya berantem tapi sehat, itu dulu. Jadi mereka berantem dan mereka minta maaf, memulihkan relasi, mengalami rekonsiliasi. Nah, anak ini mengalami mengalami satu contoh malah. Oh, berantem itu natural dan itu bisa diselesaikan. Itu nggak menimbulkan kegelisahan. Kita harus bedakan dulu. Nah, yang menjadi masalah adalah atau ada yang berantem, lalu salah satu pasangan ini sadar nih, ada yang lebih matang kepribadiannya nih ya, sehingga setelah pengalaman berantem ini menyadari oh ini salah. Dia datangi anaknya ke kamar, dia datangi lalu dia bilang maaf ya, kami telah melakukan kesalahan, menunjukkan hal yang tidak pantas pada kalian, menjelaskan. Tapi kami berantem karena ada satu masalah. Ini bukan karena kalian misalnya, tapi ada masalah di antara kami, di antara saya dan papamu atau saya dan mamamu begitu. Nah, ini juga akan menolong anak tidak tumbuh dalam kegelisahan dan tekanan itu. Nah, yang menjadi masalah itu adalah ketika ini jadi papa mamanya nggak peduli gitu loh. Mereka berantem aja. Jadi kalaupun mereka tiba-tiba ketawa-ketawa gitu ya, ini kan bisa jadi ambivalen gitu. Satu sikap pada anak, ini baru berantem ketawa-ketawa, terus bentar lagi udah berantem lagi, pecahkan piring, lempar apa gitu. Apa yang sedang terjadi? Ini juga menyebabkan kegelisahan. Nah, tapi juga yang perlu diingat bahwa berantemnya orang tua hanya salah satu penyebab pornografi. Ada hal-hal lain lagi. Ada hal-hal lain lagi. Sehingga gini kan, kalau ketemu kasus nanti PKK yang kok nggak selesai masalah ini. Ya. Nah, menjadi bahaya kalau PKK-nya juga dulu begitu masalahnya, sehingga ada semacam pemakluman lah ya. Makanya kadang-kadang responnya adik-adik misalnya, oh iya ya, ternyata umumnya ya akhirnya. Jadi toleransi. Jadi gimana harusnya treatmentnya para pemimpin kalau menemui kasus adik-adik yang dipimpin yang begini? Ya betul. Maksudnya orang harus selesai dulu, karena kalau dia sendiri nggak selesai, nggak mungkin dia akan toleransi. Nah, memang pada umumnya justru ketika seseorang nggak selesai, ketika seseorang masih terjebak di situ, itu sih biasanya karena dia sendiri nggak menyadari itu tadi, dia hanya fokus kepada fenomena itu tadi, dia sendiri nggak mengenal dirinya. Jadi pertama-tama setiap pemimpin kelompok itu juga harus tahu dirinya. Jadi lalu kita akan sama-sama dalam kelompok. Jadi kita nggak terjebak kepada perilakunya. Jadi kalau orang yang biasa, kalau dulu di zaman saya itu kan masih warnet kan, belum handphone begini warnet. Maka caranya adalah dikatakan jangan ke warnet yang ini gitu ya. Atau kalau ke warnet ajak teman kelompokmu gitu. Tapi nggak menyelesaikan. Kenali apa sih yang menyebabkannya gitu. Apa cerita di balik itu di dalam jiwa kita. Jadi tadi aku tekankan berantemnya orang tua hanya salah satu. Tapi ada banyak. Yang poinnya bukan soal orang tua mau berantem ya, bukan gitu. Tapi gini, apa emosi di dalam? Jadi kalau yang tadi kan kegelisahan, ada emosi lain misalnya. Orang tuanya semua aktif kerja di luar, jadi aktivis gereja, aktif pelayanan, sehingga nggak pernah punya waktu di rumah. Sehingga anak ini tumbuh di dalam satu kesepian yang mendalam. Nah, ketika dia kesepian, sama tadi prosesnya. Memasuki masa remaja, dia mulai mengeksplor bagian tubuhnya, lalu dia mengalami sensasi kenikmatan, dan itu akhirnya menjadi satu perilaku yang berulang-ulang. Itu menjadi adiktif. Jadi itu kesepian. Ada lagi yang lain, ada kemarahan misalnya. Tapi poinnya adalah apa yang menyebabkannya, apa sih yang sedang terjadi. Nah, caranya adalah gini. Ada orang yang setiap kali, ini orang aktif di pelayanan gitu ya. Lalu setiap kali evaluasi,
dia pengurus misalnya, ada yang mengevaluasi, kok programnya gini, dia langsung merasa dikritik. Oke. Iya. Nah, setiap kali dia dikritik, dia mulai muncul ketidaknyamanan. Oke. Ketika pulang sampai di kamarnya, dia melakukan masturbasi atau menonton video-video porno gitu ya. Nah, maksudnya kenali apa? Kalau yang contoh yang terakhir ini berarti, oh aku tadi berarti ketika dikritik, masuk lebih dalam lagi, apa yang kurasakan? Aku merasa gelisah. Kenapa yang terjadi? Sejak kapan? Oh, jadi sejak kecil mungkin kita ini selalu dikritik di rumah, dibandingkan, sehingga ada satu emosi yang selalu muncul di dalam diri kita, gitu. Kemarahan dan seterusnya, gitu. Jadi PKK tadi harus tahu dulu dirinya, lalu AKK tahu bukan untuk mentoleransi, justru untuk mencari jalan keluarnya, begitu. Wah, berarti butuh pertolongan profesional gitu kan. Maksudku begini, PKK nggak sanggup sendiri menolong AKK yang begini gitu ya, sehingga Mas Abang berarti orang yang begini sebaiknya dianjurkan konseling secara berkelanjutan dan profesional. Cuman kan cukup tabu di kita bicaranya, dan kalau ke PKK kan bisa terbuka ngomong karena sudah punya ikatan emosional gitu. Sebetulnya nggak harus konseling ya. Konseling itu ya kalau dibutuhkan sekali secara klinis gitu ya. Tetapi memang apakah PKK jadi nggak sanggup? Belum tentu. Justru bagi saya begini, selama ini mungkin dia tidak pernah mengeluarkan emosi-emosi itu, yang menghadirkan kesadaran tentang kenapa dia terjebak di situ. Sehingga ketika dia di kelompok kecil bersama PKK, dia bisa terbuka. Dengan terbukanya itu, maka ketegangan-ketegangan yang dihasilkan emosi-emosi tadi di dalam jiwanya, itu kan bisa keluar. Gitu. Tapi apakah dengan demikian perilaku candu selesai? Nah, kalau kali ini belum, gitu. Belum. Ini masih memberikan satu kesadaran. Memang perlu treatment. Jadi kita gini, kalau biasanya selama ini fenomenanya kita kasih treatment, kamu jangan gini. Iya. Enggak. Tanpa tahu dulu akar masalahnya. Jadi tahu dulu akar masalahnya. Lalu kita masuk kepada treatmentnya, dan di dalam kelompok kecil lah itu menjadi tempat yang aman bagi kita bisa menyelesaikan itu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang terjebak kepada perilaku adiktif, game online atau pornografi, topik kita sekarang ini, itu karena misalnya minimnya pujian gitu, sehingga dia selalu mencari akan pengakuan misalnya. Nah, di kelompok ini kita akan belajar saling memuji dengan tulus. Di situ. Nah, emosi-emosi yang dibutuhkan, emosi positif yang dibutuhkan itu kan itu bisa diberi. Salahnya orang Batak. Nah, itu dia kelompok kecil inilah yang artinya semua kita dibesarkan begitu, Kak. Kalau bisa ranking 2, kenapa ranking 3? Kalau bisa ranking 1, kenapa ranking 2? Pas sudah ranking 1, kan kawan-kawan. Itulah fungsinya kelompok kecil ini harusnya. Artinya dalam kasus yang sedalam itu pun sebenarnya kelompok kecil tetap bisa menjadi tempat ya, Bang. Nah, tapi selama ini tetap kelompok kecil ya orang ini dalam hal case yang kita buka di awal tadi. Nah, kita akan sekarang masuk. Kenapa ada orang yang akhirnya terus-menerus terjebak padahal di dalam kelompok kecil? Yang pertama, apakah memang sudah ada keterbukaan? Itu dulu. Yang kedua, seringkali ada permainan kemunafikan. Ada namanya permainan kemunafikan dalam psikologi itu. Kita cenderung menyebutkan hal-hal yang kita masih bisa atasi, tapi kita nggak membukakan hal-hal yang sangat personal yang kita terus-menerus terjebak di dalamnya. Permainan kemunafikan itu begitu. Jadi misalnya, aku nggak nonton video porno lagi, gitu. Itu hal yang udah dia toleransi. Dia memang sudah, sehingga dia bisa mempermainkan orang yang mendengar. Padahal dia memang nggak nonton pornografi, tapi dia terjebak kepada perilaku yang lain, gitu. Seks bebas, gitu ya, yang dia tidak bisa bukakan di sini. Jadi itu dulu. Apakah kita melakukan permainan kemunafikan? Kalau tidak, kita udah terbuka,
Nah sekarang kita mulai agak lebih klinis. Sifat daripada adiktif itu secara biologis misalnya, ketika kita melakukan suatu perilaku yang candu tadi itu menghasilkan dopamin yang memberikan kebahagiaan tersendiri, sensasi bahagia di dalam diri seseorang. Nah, yang secara biologis itu memang ada senyawa kimia yang dihasilkan, dia bahagia, sehingga itu secara biologis sudah menjadi sesuatu mekanisme yang kalau sudah jadi mekanisme itu jadi sebuah kebutuhan. Kalau teorinya Freud itu hal yang dilakukan berulang-ulang itu jadi sama seperti pengen makan ketika lapar. Sehingga waktu-waktu tertentu setiap malam dia sudah ingin melakukan masturbasi, dia sudah ingin menonton video porno. Itu seperti seorang yang lapar harus makan, otomatis. Jadi secara psikologis pun itu dengan biologis bersama-sama. Itu kalau teorinya Freud itu jadi dorongan yang otomatis. Bahkan dikatakan itu jadi kebutuhan manusia. Gitu, itu jadi kebutuhan. Nah, itu sebabnya ada orang yang terus dibina, naik pengetahuan akan kebenaran, itu terus hasil PA bertambah, pengetahuan-pengetahuannya, tapi dia terus-menerus terjebak di situ. Nah, apakah akhirnya kita mau bilang jadi nggak ada artinya? Nah, kalau kita sudah mulai bisa terbuka di kelompok kecil, nah sekarang kita mulai belajar bersama-sama. Ini baru mulai masuk ke dalam apa yang harus dilakukan dia. Secara emosi dia ditolong, lalu kita akan mulai ajarkan dia untuk melakukan perilaku yang berbeda. Supaya sensasi kebahagiaan dia nggak melulu hanya didapatkan dari video porno, tapi dari hal-hal yang lebih positif gitu. Cuman jangan lompat ya, tadi pornografi suruh olahraga tanpa tahu akarnya tadi ya. Tanpa tahu akarnya. Jadi ini fenomenanya perilaku pornografi, perilaku candu terhadap pornografi, ini fenomenanya. Ini masalahnya. Masalah ini kita obrolin dalam kelompok. Firman Tuhan bilang apa tentang orang ini, bahwa kamu identitasnya di dalam Kristus sebagai seorang yang dicintai, dikasihi, terlepas dari semua masa lalu itu, misalnya. Lalu setelah itu untuk mengubah yang tadi sudah menjadi candu secara biologis itu, mulai alihkan perilaku kebahagiaan yang lain, gitu. Satu lagi Bang, sebelum menutup. Kalau ketemu case yang tadi kan sudah akhirnya menjadi alumni yang sebenarnya di kantornya juga berprestasi bagus begitu, di keluarga juga sosok ayah atau ibu yang cukup menjadi panutan, cuman dia tetap melingkar dalam di siklus itu. Maksudku di titik mana kita bisa mengatakan wah ini sudah butuh pertolongan profesional? Yang pasti memang kalau dia sendiri menyadari sudah betul-betul nggak berdaya, dia sendiri sadar, dia udah sadar bahwa candunya ini berdasarkan satu pengalaman masa lalu, apapun itu, lalu dia tahu kok, aku sebetulnya hanya butuh penerimaan, butuh dicintai, dia tahu, tapi terus-menerus terjebak. Nah saat seperti ini ya dia butuh profesional, butuh konseling, gitu. Jadi kalau di tahap kelompok kecil, KTB, dia masih bisa terbuka, dan dia selama ini tidak menyadari hal itu, ya ini bisa. Tapi kalau orang sudah tahu akan masalahnya, tahu seharusnya apa yang dilakukan tapi tidak bisa, tidak berdaya, nah dia butuh profesional dong, gitu. Kesimpulan penutup nanti dari Abang, cuman aku mau sampaikan sedikit gini. Kita obrolin ini harusnya disclaimer di awal tadi ya. Bukan bermaksud membuat hal soal pornografi itu menjadi acceptable dalam hal kita boleh toleransi begitu ya. Tetap itu sebuah dosa, justru karena itu dosa yang sangat merusak potensi hidup anak-anak Tuhan, makanya harus diselesaikan. Tidak cukup hanya dengan cara-cara yang konservatif kayak selama ini kita lakukan di kelompok kecil gitu ya Bang, sehingga butuh tinjauan analitis yang lebih dalam. Kesimpulan Abang dalam hal ini gimana menolong para PKK
untuk menolong para AKK yang begini? Atau maksudku gini, butuhkan para PKK ini di training gitu loh? Oke. Dalam hal inilah kita memang membutuhkan ya. Kalau penonton lihat video kami sebelumnya bahwa betapa pentingnya mengintegrasikan gitu ya psikologi dengan teologi. Selama ini di dalam pemuritan kita sudah melakukan hal-hal yang saya kira itu bekerja dengan baik. Tetapi alangkah baiknya kalau sekarang ini secara sistematis sumbangsi psikologis akan menolong kita memahami perilaku manusia. Dan di dalam pemuritan ketika kita mau menyampaikan kebenaran, kita menyampaikannya dengan pengertian, dengan pemahaman yang lebih utuh tentang manusia itu. Jadi kita nggak hanya mencekoki kognitifnya saja tentang kebenaran, tapi kita betul-betul berupaya untuk menjadikan kebenaran itu sebagai sebuah pengalaman. Kalau David bilang perlukah training, itu hanya salah satu contoh. Tapi poinnya adalah perlu untuk memahami orang-orang, perlu untuk memahami manusia ini, perilaku manusia lebih utuh. Dari mana? Ya kita memahaminya dari aspek psikologis kan, gitu. Bukan hanya psikologis sih sebetulnya, dari seluruh aspek. Pokoknya yang penting kita ini mencoba untuk memahami manusia lebih utuh. Apakah dari perspektif sosiologis, perspektif ekonomi dan seterusnya banyak. Gitu. Tapi pahami manusia secara utuh. Kalau aku karena memang punya ketertarikan di dunia konseling ya dari perspektif psikologis gitu. Oke. Pesan Bang untuk orang-orang di luar sana yang wah ini aku banget gitu, tapi takut untuk speak up dalam area tadi kan kita tamu dan sebagainya dan belum siap untuk dipandang. Kadang-kadang dia orang top, tapi ternyata di dalamnya terselubung yang tadi itu. Ada pesan untuk orang-orang seperti itu. Yang pasti bagi penonton yang terjebak di dalam perilaku candu, dalam hal ini pornografi, bagaimanapun kalau bagi kita yang sudah menikah itu akan merusak. Mau serapi apapun kita menyimpan itu akan merusak. Merusak keintiman pasangan. Kalau bagi kita yang belum menikah, bagaimanapun itu akan merusak gambaran kita dan kita sudah merusak pernikahan kita sebelum menikah. Jadi bagi siapapun yang terjebak di dalam perilaku pornografi, candu pornografi ini, penting bagi kita untuk jujur dengan diri kita. Lalu cari pertolongan. Kalau tadi kamu masih terlibat dalam sebuah kelompok, komunitas, kelompok kecil, apakah kamu percaya kepada pemimpin rohanimu, terbukalah kepada dia. Atau mencari tenaga profesional Kristen, konselor Kristen maksudku gitu. Atau ya bagi orang non Kristen yang melihat video ini ya cari bantuan profesional. Dan kami sih di Perkantas Labuhan Batu yang menyediakan layanan untuk menolong teman-teman. Secara profesional. Thank you. Kayaknya itu aja ya. Cuman aku sambil satu kesimpulan gini, pornografi sebagai adiktif bukan sekedar soal seseorang terikat terus-menerus ke dalam dosa, tapi mengganggu proses hidupnya gitu ya. Artinya seandainya dia bisa produktif di level 10, karena kecanduan kesini dia hanya bisa di level 3. Betul. Artinya sebagai person itu merusak potensi orang. Dan harus diselesaikan. See you next video. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya Ngobrol Santai. Dadah.